Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk semuanya. Hari ini kita akan mulai lagi dengan pelajaran agama bagian C, yaitu doa Bapa Kami. Ya, anak-anak silakan buka buku anak-anak halaman 96. Ya, kita berada pada pembelajaran atau pelajaran 4 bagian C, yaitu doa Bapa Kami. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita di pagi ini, kita sikap doa yang baik supaya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau selalu berdoa kepada Bapa di surga, ajarilah kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi hari ini kita belajar pelajaran 4 bagian C tentang doa Bapa Kami. Ya. Doa Bapa Kami merupakan salah satu dari doa harian. Ya, doa Bapa Kami merupakan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Doa Bapa Kami merupakan doa yang sempurna. Ya, kesempurnaannya diakui oleh tradisi Gereja Katolik sepanjang masa. Dalam doa Bapa Kami, manusia menyapa Tuhan sebagai Bapa. Hari ini kita masuk pada rangkaian pertama ya anak-anak. Kita mengamati gambar Yesus bersama anak-anak. Anak-anak amati di situ Yesus bersama dengan anak-anak. Yesus mengasihi anak-anak. Sekarang Ibu Guru ingin cerita tentang Hana berdoa Bapa Kami. Cerita Hana berdoa Bapa Kami. Ya, anak-anak amati gambar yang ada pada buku anak-anak halaman 96. Ya, di situ ada seorang anak, dia bernama Hana ya ceritanya. Hana berdoa Bapa Kami. Pada suatu hari, Ibu Hana menyuruh anaknya untuk berdoa Bapa Kami. Ibunya berjanji jika Hana dapat berdoa dengan baik, akan diberi hadiah coklat. Maka mulailah Hana berdoa demikian. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Sampai di situ tiba-tiba Hana berhenti berdoa dan bertanya kepada ibunya, "Ibu, coklatnya enak enggak?" Dan Hana lupa melanjutkan doanya. Dia lupa melanjutkan doanya sampai selesai. Dia berhenti dan menanyakan coklatnya. Ternyata pada waktu berdoa Bapa Kami, Hana hanya memikirkan tentang coklat yang dijanjikan oleh ibunya. Ya, jadi itu cerita ya Hana yang berdoa Bapa Kami. Ya, yang telah anak-anak amati pada gambar halaman 96. Ya. Untuk mendalami isi atau pesan dari cerita Hana tersebut, Ibu Guru ingin bertanya kepada anak-anak, apa doa yang sedang didoakan Hana? Pasti anak-anak semuanya tahu doa apa yang didoakan Hana tadi. Apa yang menyebabkan Hana tidak dapat berdoa Bapa Kami dengan baik? Pasti anak-anak tahu jawabannya ya. Lalu pertanyaan berikut, apakah kamu pernah mengalami seperti Hana? Bagaimana sikapmu agar dapat berdoa Bapa Kami dengan baik? Ya. Berdasarkan jawaban
dari anak-anak tadi, Ibu Guru ingin menegaskan atau meneguhkan, mempertegas jawaban dari anak-anak bahwa berdoa berarti berbicara dengan Tuhan. Jika kita berdoa, kita harus berdoa dengan penuh hormat dan penuh perhatian. Pada saat berdoa, kita tidak boleh bermain-main dan memikirkan hal-hal lain. Kita harus sungguh-sungguh mengucapkan doa itu kepada Tuhan. Tuhan tidak senang kita hanya berpura-pura saja. Tuhan senang kepada orang yang berdoa dengan sikap penuh percaya, sabar, dan tulus hati tanpa mencari pujian. Percaya berarti sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Sabar berarti tidak tergesa-gesa, tenang dan sopan. Tulus hati berarti kita sungguh-sungguh melakukannya. Ya, itu peneguhan berdasarkan pertanyaan dan jawaban dari anak-anak tadi. Ya, sekarang kita masuk kepada langkah yang berikut. Kita menggali pengalaman kitab suci. Kita dapat mendengar kisah dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Di situ kisahnya Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa. Anak-anak dapat melihat gambar yang ada pada buku anak-anak halaman 97. Dan ya, kisah dari Injil Lukas. Pada suatu hari, murid-murid Yesus berkata, "Tuhan, ajarilah kami berdoa." Lalu Yesus mengajar mereka, katanya, "Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat itu akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu anak-anak, berdoalah demikian, ya. Yesus mengajar murid-muridnya berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu di surga pun akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oke, itu kisah dari Injil Lukas
pasal 11 ayat 1 sampai 13 yang tadi anak-anak sudah dengarkan kisahnya. Dari kisah tersebut mendalami ajaran Yesus tentang doa Bapa kami, ada pertanyaan kepada anak-anak ya. Apa doa yang diajarkan Yesus kepada kita? Pasti anak-anak tahu doa? Ya. Kedua, siapakah yang diminta diajarkan berdoa? Ketiga, kepada siapa Yesus berdoa? Keempat, menurut Yesus, bagaimana sikap kita waktu berdoa? Kelima, siapakah di antara kamu yang dapat berdoa Bapa kami? Ya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, maka isi atau pesan dari doa Bapa kami, Bu Guru ingin menegaskan bahwa Yesus mengajarkan doa yang sangat indah kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Ya, dalam doa Bapa kami, anak-anak, dalam doa Bapa kami kita berbicara kepada Tuhan sebagai Bapa kita. Ya, seperti Yesus sendiri menyapa Bapanya. Sapaan-sapaan dalam doa Bapa kami mengungkapkan kedekatan dan keakraban hubungan Yesus dengan Bapanya. Ungkapan Bapa kami juga menunjukkan kedekatan dan keakraban Tuhan dengan kita. Tuhan terasa begitu dekat dan selalu memperhatikan kita. Bapa itu adalah Bapa yang di surga dan kita adalah anak-anaknya. Maka jika kita berdoa, harus mengingat kepentingan Bapa selain kepentingan kita sendiri. Dalam doa Bapa kami, ya, kita memohon agar nama Bapa itu dimuliakan, ya anak-anak. Kerajaannya tercipta di bumi ini, kehendaknya terlaksana dalam diri kita. Allah memberi kita rezeki yang cukup setiap hari, pengampunan atas dosa-dosa kita. Kita dibebaskan dari pencobaan dan kejahatan. Ya. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan singkat dari Ibu Guru, ya, tentang kisah dari Injil Lukas tadi, maka sebagai pertanyaan refleksi kepada anak-anak, ya, apakah aku, ya, anak-anak merenungkan, apakah aku sering memaafkan teman yang bersalah? Ya, sekarang tugas anak-anak, silakan anak-anak buka buku halaman 99. Tugas anak-anak yaitu mewarnai gambar Yesus yang sedang mengajar murid-murid berdoa, mengajarkan murid-murid berdoa, ya, ada pada halaman 99. Mengajarkan anak-anak berdoa, lihat buku halaman 99. Kemudian tugas yang kedua, halaman 100, yaitu anak-anak tulis 3 contoh perbuatan memaafkan teman. Anak-anak isi saja di tabel yang ada pada halaman 100, ya, tulis 3 contoh perbuatan memaafkan teman, ya. Itu tugas, ada 2 tugas. Jadi pertama mewarnai gambar yang ada pada halaman 99 dan tugas yang kedua pada halaman 100. Yang punya buku dikerjakan saja di dalam buku, yang tidak punya buku ditulis pada buku tugas agama. Oke. Dari materi kita, ya, dari materi kita hari ini tentang doa Bapa kami, rangkuman dari materi ini yaitu doa Bapa kami diajarkan Yesus kepada kita.
Yesus mengajarkan kita menyebut Allah sebagai Bapa, memuliakan Allah, memohon rejeki, mengampuni orang lain. Itu rangkuman dari materi kita hari ini. Oke, sampai di sini materi kita. Kita akan berjumpa lagi dengan materi yang berikut, ya. Kita akan berjumpa dengan materi yang berikut, yaitu pada bagian D, doa Salam Maria. Oke, kita menutup pelajaran kita hari ini dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Anak-anak ucap doa Bapa kami secara bersama-sama. Tapi sebelum kita berdoa anak-anak, kita menyanyi lagu Bapa kami. Kalau anak-anak tahu nyanyi, sama-sama kita nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Oke, anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran kita ini, sikap doa yang baik anak-anak, supaya kita berdoa untuk menutup pelajaran kita. Ya, kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oke, sampai jumpa. Selamat pagi, tetap semangat. Salam sehat dari Ibu Guru untuk anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.